Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan proyek analisis data dengan judul Airline Passenger Satisfaction. Fokus utama dari proyek ini adalah membuat model machine learning yang bisa memprediksi apakah penumpang merasa puas atau tidak puas terhadap layanan maskapai. Jadi presentasi ini tidak hanya menjelaskan hasil akhirnya saja, tetapi juga alur code yang saya gunakan di notebook, mulai dari membaca data, membersihkan data, eksplorasi data, membuat model baseline, reprocessing, sampling, fitur, dan lain-lainnya. Baik, next. Flip slide 2. Tujuan, analisis, dan target prediksi. Pada tahap di awal code, saya menentukan dulu masalah yang ingin diselesaikan. Masalahnya adalah classification problem, yaitu memprediksi kolom target bernama satisfaction di dataset. Target awalnya berbentuk kategori, yaitu satisfied dan neutral or dissatisfied, supaya bisa digunakan oleh model machine learning. Target ini saya ubah menjadi bentuk angka. Untuk satisfied saya beri nilai 1. Sedangkan neutral or dissatisfied saya beri nilai 0. Selain itu, saya juga menentukan metrik evaluasi. Jadi model tidak hanya dinilai dari accuracy, tapi juga dari precision, recall, dan advanced score. Terutama untuk kelas satisfied alasannya, karena saya ingin melihat seberapa baik model dalam mengenali penumpang yang benar-benar puas. Oke, lanjut. Slide ketiga, alur kerja notebook. Alur notebook saya buat bertahap supaya proses analisis jelas. Pertama, saya mulai dari persiapan library, setelah itu masuk ke dataset, lalu data dibersihkan dan dipahami oleh EDA. Setelah data dipahami, saya membuat direct modeling sebagai baseline awal. Kemudian saya lanjut ke tahap data preparation, yaitu membuat reprocessing yang lebih rapi seperti imputasi missing value, encoding data kategorikal, scaling numerik, dan clipping outlier. Setelah itu saya mencoba sampling untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Lanjut, slide keempat. Slide keempat, persiapan library download dataset. Di bagian ini, kode pertama saya mengimpor library yang dibutuhkan untuk manipulasi data. Saya memakai Pandas dan NumPy. Untuk visualisasi saya memakai Matplotlib. Untuk machine learning saya memakai beberapa modul dari Sklearn seperti Train Test Split, Prevalent, Preprocessing, modal klasifikasi, fitur selection, dan metrik evaluasi. Selain itu saya juga menggunakan imbalance learn untuk proses sampling. Di code kalau library imbalance learn belum tersedia, maka akan otomatis diinstal terlebih dahulu. Saya juga menetapkan sheet 42 supaya hasil eksperimen lebih stabil dan bisa direproduksi. Setelah library siap, code mencari file CSV secara otomatis, baik dari folder kerja biasa maupun dari folder konten di Google Colab. Jika ada file tes CSV atau tes CSV, maka keduanya akan digabung, namun jika hanya satu file utama, maka file itu yang digunakan. Lanjut, slide kelima. Mer- Slide kelima, merapikan nama kolom. Setelah dataset berhasil dicoba, langkah berikutnya adalah membersihkan struktur kolom. Di pertama, saya melakukan strip dalam kurung pada nama kolom untuk menghapus spasi yang tidak diperlukan. Setelah itu, kolom yang mengandung nama Unamed atau tidak punya nama akan dibuang, karena biasanya kolom seperti itu muncul dari indeks CSV dan tidak punya makna no analisis. Kemudian saya membuat kamus standar nama kolom. Tujuannya agar variasi nama seperti arrival delay in minutes bisa disamakan menjadi arrival delay. Dan departure delay in minutes menjadi departure delay. Ini penting karena kalau nama kolom tidak konsisten,
Code berikutnya bisa error saat memanggil fitur tertentu. Lanjut ke slide 6. Di sini ada data understanding dan EDA. Setelah data bersih, setelah struktur, saya masuk ke tahap data understanding. Di code saya menampilkan 5 baris pertama menggunakan head, lalu melihat informasi data set, eh, dan data statistik deskriptif dengan descript include dan include sama dengan all. Tujuannya untuk mengetahui isi data, tipe data, jumlah kolom, dan gambaran umum setiap fitur. Setelah itu, saya mengelompokkan fitur bernama fitur menjadi beberapa bagian, ada kolom ID, kolom target, fitur kategorical, fitur continue, fitur rating original, dan fitur tambahan. Se- Fitur kategorikal contohnya adalah gender, customer type, ada type of travel, dan class. Fitur continue contohnya ada umur, flight distance, departure delay, dan arrival delay. Dengan fitur rating ordinal berisi pelayanan layanan seperti online boarding, seat comfort, dan fitur lainnya. Dengan pengembangan ini, proses refreshing jadi lebih jelas karena fitur numerik dan kategorikal membutuhkan pelakuan yang berbeda. Lanjut, slide ke-7. Ada missing value, duplikasi, dan imbalance. Maaf, pada tab berikutnya ini saya mengecek kualitas data. Pertama, saya membuat tabel missing value yang berisi jumlah missing, presentasi missing, dan tipe data dari setiap kolom. Dari hasil pengecekan, missing value muncul pada kolom arrival delay sebanyak 393 missing arrival delay, atau sekitar 0,303%. Kedua, saya mengecek data duplikat menggunakan duplicate at sum. Hasilnya tidak ada garis duplikat, sehingga tidak perlu dilakukan penghapusan data duplikat. Ketiga, saya mengecek distribusi target. Hasilnya kelas Level of Disaster berjumlah sekitar 56,55%. Sedangkan kelas Satisfied sekitar 43,45%. Jadi, datanya memang tidak benar-benar seimbang, tetapi imbalance-nya tidak terlalu ekstrim. Meskipun begitu, saya tetap mencoba teknik sampling sebagai bagian dari eksperimen, supaya bisa dibandingkan apakah sampling memberi indikator rumah atau tidak. Lanjut. Di sini ada visualisasi dan korelasi. Setelah mengecek missing value dan distribusi target, saya lanjut ke visualisasi. Untuk fitur kategorikal, saya menggunakan diagram batang supaya komposisi kategori lebih mudah dilihat. Untuk fitur continue, saya menggunakan histogram, misalnya pada aja, flight distance, departure delay, dan arrival delay. Dari histogram delay, dilihat bahwa data delay cenderung condong ke kanan, artinya mayoritas penerbangan memiliki delay kecil, tapi ada sebagian hasil penerbangan yang delay-nya cukup tinggi. Kemudian saya juga membuat box plot untuk melihat outlier. Outlier pada fitur delay memang terlihat banyak outlier, tapi outlier ini tidak langsung membuang karena dalam konteks penerbangan keterlambatan yang tinggi masih mungkin terjadi. Saat itu, target saya ubah angka-angka agar bisa dihitung oleh saya. Relasi ini digunakan untuk melihat fitur numerik mana yang paling dekat hubungannya dengan kepuasan penumpang. Lanjut ke slide ke-9. Di sini ada direct modeling sebagai baseline. Setelah itu selesai, yang membuat model awal atau baseline menggunakan direct modeling. Di tahap ini, target certification diubah menjadi angka menggunakan fungsi encoding target, lalu fitur X dibuat dari semua kolom selain target. Karena masih ada fitur berbentuk teks, saya menggunakan PDN Text Image untuk mengubah data kategorical menjadi numerik. Missing value pada data hasil encoding. Kemudian ini diisi dengan median. Setelah itu kita dibagi menjadi data training dan testing menggunakan time test plane. Model yang dicoba pada bagian adalah logical regression, decision tree, dan random forest. Dari hasil direct modeling, model terbaik adalah direct random forest. Dengan akurasi sekitar 0,9656 dan advanced score sekitar 0,9584. Ini menunjukkan bahwa random forest sudah sangat kuat, bahkan baseline karena mampu menangkap pola dari data setelah proses dan encoding sederhana. Lanjut slide 10, ada fitur importance dan fitur selection. Fitur importance diambil dari model random forest dari hasilnya fitur dengan lanjut.
Fitur investasi diambil dari model Random Forest yang jelasnya fitur dengan pengaruh paling tinggi adalah online boarding dengan nilai sekitar 0,1663. Setelah itu saya mencoba fitur selection menggunakan Salomon Model di sini berbagai banyak model. Dengan lihat ini saya lanjut lagi di eh, preparation tuning. Selanjutnya saya akan melakukan preparation tuning pada random forest. Di code tuning dilakukan menggunakan random search CV. Lalu karena data cukup besar, saya membatasi data tuning menjadi 8.000 sampel agar proses pencarian parameter tetap ringan dan aman. Jika nanti collab, randomization kemudian mencoba beberapa kombinasi parameter dan menggunakan dua skor. Parameter baik yang ditemukan adalah random forest dengan n estimator 120. Setelah itu, mode tuning diuji hasilnya skor sekitar 0,950. Lanjut soalnya ke 12. Ada perbandingan air modal pada tahap, iya, 2012. Perbandingan akhir model pada tahap air ini saya menggunakan menggabungkan semua hasil model ke dalam satu tabel eh, seperti di seperti di ini di gambar. Lanjut, kesimpulan dan insight bisnis. Dari seluruh proses yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Direct Random Forest menjadi modal terbaik dalam proyek ini. Secara teknis, Random Forest unggul karena mampu menangkap hubungan nonlinear dan interaksi antar fitur ini cocok untuk dataset airline certification karena kepuasan penumpang tidak hanya dimodal satu faktor saja, tetapi oleh gabungan banyak faktor sebagai layanan digital. Di perjalanan, kelas penerbangan, jarak penerbangan, dan pengalaman selama di pesawat. Jadi fitur importance, fitur yang paling populer adalah online boarding in flight speed service, flash business, tip of travel, dan in flight entertainment. Jadi dari sisi bisnis, maskapai bisa memprioritaskan perbaikan model layanan digital dan pengalaman selama penerbangan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.